teman-teman semuanya, izin kepada Bapak dosen yang mengajar dan kepada teman-teman yang seperjuangan dengan kami. Pada kali ini kami akan melakukan suatu wawancara yaitu pada toko sarana smartphone yang berkaitan dengan tugas manajemen strategis. Nah, sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Valenicia Mendrova selaku Ketua Kelompok dan rekan saya Ayunita Fitri. Saya M. Alfarezi. Nama saya Ayu, saya di sini bagian SDM. Langsung saja pertanyaan untuk yang pertama, Kak. Apakah Kakak dapat menceritakan secara singkat bagaimana perjalanan atau sejarah berdirinya toko sarana smartphone hingga saat ini? Sarana smartphone ini pertama kali berdirinya tahun 2014 dan itu pertama kali berdirinya kayak toko-toko smartphone pinggir jalan. Terus lama-lama berkembang sampai akhirnya sekarang di 2025 kita lagi prepare untuk pembukaan cabang kita yang ke-13. Selanjutnya boleh dengan rekan saya? Dari mana sumber modal awalnya, Kak? Apakah misalnya dari modal pribadi, investor, atau bahkan pinjaman bank? Modal awalnya itu dari modal pribadi owner kita. Jadi ini berdiri sendiri dulu awalnya. Yang ketiga, siapa saja supplier atau pemasok utama toko sarana smartphone ini? Bagaimana mekanisme kerjasama dan mungkin kriteria pemilihannya? Kalau untuk pemasoknya kita lebih pakai distributor resmi ya, kayak misalnya Era Jaya Group atau BMU dan yang lain-lainnya. Kalau sistem kerjanya itu kayak mereka menempatkan produknya di sini dan juga timnya itu biasa disebut promotor. Ada target penjualannya dan target penjualannya itu dikejar oleh promotor dan juga tim kita, tapi ada bagi hasilnya. Lanjut, Kak. Strategi apa yang diterapkan oleh toko sarana smartphone untuk menghadapi persaingan yang memengaruhi bisnis berdasarkan ada 5 kekuatan persaingan dari Porter nih, Kak. Seperti adanya ancaman dari pendatang baru, daya tawar-menawar pemasok, daya tawar-menawar pelanggan, ancaman dari produk atau jasa substitusi, bahkan intensitas persaingan antar toko serupa di wilayah ini. Oke, untuk strateginya itu untuk ancaman dari pendatang baru itu biasanya kita sekarang ada tim baru ya, itu namanya telemarketing. Jadi kita mempertahankan kepercayaan customer dari telemarketing ini, itu after salesnya. Telemarketing ini bakal nge-follow up untuk menanyakan apa sih masukan buat toko kita, apa sih kekurangan toko kita. Terus untuk daya tawar pemasok kita nggak bergantung ya dengan pemasoknya, jadi negosiasi harganya lebih rutin dan juga tetap kompetitif juga. Terus untuk daya tawar pelanggan kita biasanya nyediain bonus, diskon, terus kita juga free ongkir untuk wilayah Sumatera Barat. Terus kita juga biasanya ada event-event tertentu juga, ada voucher-voucher tertentu juga. Dan untuk ancaman produk atau jasa substitusi itu biasanya kita lebih update dengan tren. Kalau untuk persaingan antar toko kita sekarang lebih aktif di sosial media. Karena kalau misalnya kalian dari UPI dari Simpang Lampu Merah Lubek sampai Tugu Simpang Haru, itu kan banyak banget tuh, lebih dari 15 toko smartphone. Jadi ya banyak banget. Jadi kita sekarang lebih fokus di online sih. Gitu. Jadi kita utamakan di online. Ini sekarang kalau kalian lihat di studio nanti itu kita live dari jam 4 sampai tutup toko. Gitu. Itu live terus. Iya, promosi yang cepat juga ya, Kak. Pertanyaan selanjutnya dari rekan saya, boleh? Apa aja yang dihadapi oleh toko sarana smartphone ini, Kak? Seperti kekuatannya, kelemahan, peluang, dan bahkan ancamannya, Kak. Oke, kalau untuk kekuatan kita, produk kita lengkap ya. Produk kita lengkap, terus pelayanan kita juga cepat, terus lokasi kita juga cukup strategis, dan pelanggan kita setia. Kalau untuk kelemahan, nah banyak orang yang berpengalaman tapi tidak siap ditempatkan di Pasaman, tapi ada orang yang siap ditempatkan di Pasaman tapi tidak memiliki pengalaman. Paling kelemahan kita saat ini cuma di bagian SDM. Kalau untuk peluang, paling permintaan HP terus naik ya. HP second, iPhone second. Nah, itu juga lagi incaran ya, Kak. Nah, kalau ancaman, paling ancaman kita sekarang pesaing aja ya. Kayak di depan toko kita. Dalam menghadapi persaingan kayak gitu gimana nih, Kak? Paling kita nyediain brosur sama voucher. Jadi nanti tim kita itu pergi ke kampus-kampus, ke instansi, ke rumah sakit itu buat jemput bola lah istilahnya. Mantap sih strateginya, Kak. Dan memang harus itu sih strateginya gitu agar lebih meningkat lagi ya, Kak. Baik teman-teman, sekian dari hasil wawancara kami. Semoga apa yang kami sampaikan pada hari ini bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Jika ada suatu kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Salam.